Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas soal-soal mengenai fluida statis. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Sebuah pompa hidrolik memiliki perbandingan luas penampang piston kecil dengan besar yaitu 1:5. Jadi A1 banding A2 itu sama dengan 1:5. Jika gaya pada piston kecil itu 20 Newton, berapa beban yang dapat diangkat pada piston besar? Oke, F1-nya itu sama dengan 20 Newton. Maka ditanyakan adalah berapa F2. Oke, sesuai dengan rumusnya, yang hukum Pascal itu adalah A1 per A2 sama dengan F1 per F2. Oke, A1 dengan A2 itu 1:5 sama dengan F1-nya 20 per F2. Berarti F2 sama dengan 5 dikali 20 dapatnya 100. Jadi beban yang dapat diangkat itu sebesar 100 Newton. Lanjut ke soal kedua. Sebuah bejana berisi air setinggi 50 cm. Jadi hanya 50 cm atau 0,5 meter. Jika tekanan atmosfer itu P0 10⁵ Pascal dan massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik. Berapa besar tekanan total pada dasar bejana dengan G 10 meter per second kuadrat? Oke, jadi ditanyakan adalah tekanan total. Jadi tekanan total itu adalah tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan hidrostatis. Tekanan atmosfer itu nilainya 10⁵ Pascal ditambah dengan tekanan hidrostatis itu Rho G dikali H. Jadi 10⁵ ditambah Rho-nya 1000, G-nya 10, dan H-nya 0,5. Berarti 10⁵ ditambah 1000 kali 10 kan 10.000 ya. 10.000 dikali 0,5 dapatnya 5.000 atau 5 kali 10⁵. Jadi 10⁵ ditambah 5 kali 10⁵ itu dapatnya 1,05 kali 10⁵ Pascal. Jadi besar tekanan totalnya itu 1,05 kali 10⁵ Pascal. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini sama dengan soal yang pertama tadi. Sebuah jak hidrolik digunakan untuk mengangkat mobil seberat 12.000 Newton. Jika luas penampang piston kecil itu 20 cm kuadrat dan luas penampang pada piston yang besar itu 400 cm kuadrat, berapa besar gaya yang harus diberikan pada piston kecil untuk mengangkat mobil? Jadi diketahui di sini A1 itu 20 cm pangkat 2. Kemudian A2 itu 400 cm pangkat 2. Kemudian F2 itu 12.000 Newton. Ditanyakan berapa F1-nya. Jadi A1 per A2 sama dengan F1 per F2. A1-nya 20 per A2-nya itu 400. F1 ditanyakan dan F2 itu adalah 12.000. Oke, ini dua nolnya coret juga. Kemudian 20 dengan 4 itu dapatnya 5. Jadi F1 sama dengan 5 dikali 120. F1 sama dengan 600 Newton. Jadi, gaya yang harus diberikan pada piston kecil untuk mengangkat mobil adalah 600 Newton. Lanjut ke soal berikutnya. Sebuah balok kayu berukuran 10 cm dikali 10 cm dikali 5 cm terapung di permukaan air. Massa jenis air 1 gram. Oke, massa jenis air itu 1 gram per cm kubik atau 1000 kg per meter kubik. 4/5 bagian dari balok kayu tersebut berada di permukaan air. Nah, tentukan A yang pertama, berapa besar gaya ke atas yang dialami balok tersebut. Oke, jadi untuk menghitung F
apung atau gaya apung itu kita pakai rumus rho air atau rho fluida dikali G dikali volume fluida. Volume fluida di sini artinya adalah volume benda yang berada di bawah permukaan air. Oke, kita masukkan rho air di sini itu adalah kita pakai massa jenis yang satuannya gram per cm kubik saja ya. 1, oh tidak ya, otomatis kita harus ubah G-nya. Jadi 1000 kali G kita pakai 10 meter per second kuadrat. Kemudian VF-nya di sini kan dikatakan 4 per 5, jadi 4 per 5 dari volume benda. Nah, kita hitung terlebih dahulu volumenya. Nah, volume benda itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Oke, jadinya 10 kali 10 kali 5. Oke, dapatnya 500 cm kubik. 500 cm kubik ini itu sama saja dengan 5 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik. Jadi, untuk F apung itu sama dengan 1000 dikali 10 dikali 4 per 5 dikali 5 kali 10 pangkat minus 4. Maka F apung sama dengan 10.000. Ini 5 coret, jadi sisa 4 kali 10 pangkat minus 4. Nah, ini bisa dicoret 4 nolnya dengan ini. Berarti 4 kali 1 sama dengan 4 Newton. Jadi besar gaya apungnya atau besar gaya ke atasnya yang dialami balok tersebut adalah 4 Newton. Nah, sekarang berapa besar berat dari balok? Ini bagian A. Nah, sekarang yang bagian B, tentukan berat dari balok tersebut. Jadi kita bisa pakai hubungan bahwa rho balok, massa jenis balok, dikali volume balok sama dengan massa jenis air dikali volume air atau volume fluida. Oke, kita mau cari tahu berapa nilai rho B-nya. Jadi rho B dikali volume balok sama dengan rho air itu 1 ya. Kita pakai 1. Volume fluida itu tadi 2 per 5. 4 per 5 ya. 4 per 5 dari volume benda. Nah, ini coret. Berarti rho balok itu adalah 4 per 5 atau 0,8 gram per cm kubik. Nah, ini sama dengan 800 kg per meter kubik. Nah, kemudian kita cari massanya. Jadi, rho balok sama dengan massa balok dibagi dengan volume balok. Oke, jadi massa balok sama dengan rho balok dikali volume balok. Rho balok itu 800, volume balok itu 5 kali 10 pangkat minus 4. Maka didapat 0,4 kg. Nah, berarti berat dari balok itu massa balok dikali percepatan gravitasi. Jadi 0,4 dikali 10 sama dengan 4 Newton. Oke. Jadi gitu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah balok kayu yang mempunyai massa jenis 0,6, jadi rho balok 0,6 gram per cm kubik, terapung di permukaan air yang mempunyai massa jenis rho air 1 gram per cm kubik. Berapa bagian volume balok kayu yang berada di bawah permukaan air? Oke, kita pakai rumus perbandingan gini ya. Rho balok dikali volume balok sama dengan rho air dikali volume balok yang berada di bawah permukaan air. Oke. Rho B-nya tadi 0,6 dikali volume B sama dengan rho air 1 dan volume fluida. Berarti volume fluida, volume
balok yang berada di permukaan air itu sama dengan 0,6 volume benda atau volume fluida sama dengan 3/5 dari volume benda. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebongkah batu berat di udara 50 Newton. Oke, berat di udara itu 50 Newton. Kemudian berat batuan tersebut di dalam air, W air sama dengan 40 Newton. Yang pertama, gaya ke atas yang dialami batu. Berarti yang pertama, F apung itu WU dikurang WA. WU-nya 50, WA-nya 40. Jadi 10 Newton. Kemudian yang kedua, volume batu. Untuk yang bagian B, kita bisa pakai rumus FA sama dengan rho air dikali G dikali volume benda. Nah, di sini kan dikatakan bahwa berat batuan tersebut di dalam air, berarti batuan itu dalam keadaan tenggelam. Jadi nanti volume benda yang tercelup ke dalam air itu sama dengan volume benda secara keseluruhan. Jadi FA tadi 10, rho air itu 1000 dikali 10 dikali volume benda. Jadi volume benda sama dengan 10 dibagi 10.000. Berarti volume benda sama dengan, ini coret, jadinya 10 pangkat minus 3 meter kubik. Oke, jadi volume batu itu adalah 10 pangkat minus 3 meter kubik. Nah, sekarang yang bagian C, massa jenis dari batu. Pertama, kita cari tahu dulu berapa massa dari batu. Nah, kita bisa gunakan nilai berat batu itu di udara. Jadi, W sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. W-nya itu 50 Newton. Di sini kita kasih keterangan ya, W udara, massa dikali 10. Berarti massanya sama dengan 50 dibagi 10 sama dengan 5 kg. Nah, kemudian kita masukkan di rumus massa jenis. Jadi massa jenis batu sama dengan massa batu, ini kasih keterangan saja ya, massa batu per volume batu. Massa batu itu 5 per 10 pangkat minus 3. Nah, kita dapatnya 5000 kg per meter kubik. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Ya, cukup sekian pembahasan soal tentang fluida statis. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.